Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Syarif ngereng perengakih kalaban khosyok tumak nina napa saya perti sampai akhirnya beliau mantermuka ilmu-ilmu saya sampai ke beliau manfaat barakah alaihil karim falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah malam tetapi masih semangat, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini semuanya ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan bin Abdul Muiz, Bapak Kiai Munir, Bapak Kiai Maksum, Bapak Kiai Usama, Kiai Fauzi dan para kiai semuanya, orang-orang tua kami, para pejabat, Bapak Camat, Bapak Lurah, para tokoh-tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, anak-anak kami santri, Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani, semua yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita berkumpul di sini, insya Allah ini semuanya tanda-tandanya orang soleh. Maka tanda-tanda ini harus dibawa terus istiqomah sampai mati. Jangan keluar dari majelis ini. Kita harus selalu berselawat, kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau enggak zikir pasti uripe susah. Itu pasti uripnya susah, hidupnya akan susah. Orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya pasti susah. Orang hidup di dunia ini itu semuanya kepengin senang, betul apa betul? Jadi semua kita kepengin hidup senang, hidup bahagia, cuman banyak orang yang salah jalan. Dia kepengin hidup bahagia tapi kuncinya yang ditunjukkan oleh Allah malah ditinggalkan. Jadi siapa saja yang meninggalkan kunci kebahagiaan maka distempel sama Allah, enggak bakalan hidup bahagia di dunia ini sebelum di akhirat. Mana dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala dawuh, barang siapa yang berpaling dari zikirku maka baginya kehidupan yang sempit. Maisha itu kehidupan, dongkan itu sempit. Siapa yang berpaling dari zikir Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh sholat enggak sholat, disuruh puasa enggak puasa, dia selalu melanggar aturan-aturan Allah, gak mau zikir, gak mau selawatan. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini bukan kata-kata saya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lupa. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya kehidupan yang sempit. Orang kalau gak zikir pasti hidupnya susah. Pasti hidupnya susah. Kok bisa? Ini sudah stempel dari Allah. Siapa berpaling baring dari zikir apa enggak mau zikiran, enggak mau selawatan, enggak mau ibadah. Orang kayak gini pasti uripnya susah. Padahal dia kerja paling rajin, Pak. Kita hidup di dunia, ada orang hidup di dunia ini
Kepengen bahagia kalau pergi kerja paling pagi, baliknya paling malam. Pergi pagi, balik malam, pergi pagi, balik malam. Enggak sholat. Maksiat terus, jalan terus. Ya, ibadah enggak mau. Orang seperti ini pasti hidupnya susah. Atau kerja di kantor, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Enggak ibadah, enggak sholat, pasti hidupnya susah. Apapun jabatannya. Apapun jabatannya. Mau jadi pemimpin tapi kalau enggak ibadah, enggak bakalan hidupnya senang. Pasti banyak masalah. Zaman sekarang Pak, kita ini hidup di zaman yang kebahagiaan itu hanya dinilai dari materi. Sing paling bahagia siapa? Sing paling akeh duite. Sing paling kaya itu yang paling berbahagia. Itu kita, pikiran kita ini hanyut, dibawa, dipengaruhi, terkena virus kapitalis. Orang kalau kaya itu baru bahagia. Tidak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang susah itu siapa? Adalah orang yang meninggalkan zikir Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari zikirnya Allah Subhanahu wa taala, dijamin sama Allah pasti hidupnya susah. Jadi sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, banyak orang-orang kaya tapi hidupnya susah. Banyak orang kaya hidup susah. Kayaknya nggak masuk akal. Siapa bilang nggak masuk akal? Karena susah senang itu letaknya di dompet apa di hati? Susah senang letaknya di dompet apa di hati? Di hati. Kalau susah senang letaknya di bank, di ATM, wong sing paling akeh duitnya itu yang paling berbahaya. Tidak, ada orang kaya raya, rumahnya besar, kamarnya bagus, kasurnya spring bed, tidur gak bisa. Balik kanan, balik kiri, gak bisa tidur. Makanannya banyak, yang dimakan sedikit. Ini gak makan, ini gak makan, ini gak makan. Kenapa? Hidupnya pusing terus. Dikejar-kejar musuhnya, dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar orang-orang musuh-musuhnya dan lain sebagainya. Rebutan proyek, saling bermusuhan, diancam orang, gak bisa tidur. Duitnya akeh tapi ra iso turu. Ini orang-orang seperti ini banyak, ya. Jangan dikira orang kaya pasti hidup senang, tidak. Itu pikiran kapitalis. Kita orang beragama, susah senang itu apa? Susah senang itu hati. Kalau di situ ada Allah Subhanahu wa taala, kalau di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut akan menjadi orang yang hidup senang. Lunggu selawatan seperti ini orang-orang yang bahagia. Kalau orang-orang sekarang, orang kaya enggak sempat Pak, Ibu, sibuk. Aku lagi pusing, gak sempat arep teko selawatan balik malam. Oh gak sempat, pusing mikir ini mikir itu. Kapan hidupnya senang? Sibuk dengan dunianya kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini gak puas dengan dunia. Sudah kaya nak kaya, sudah kaya nak kaya, sudah kaya nak. Kapan berhentinya? Kata Rasul, ketika mulutnya disumbat pakai tanah, baru kapok mandek, enggak sibuk mencari dunia. Nah, jadi orang-orang yang santai-santai seperti ini, Masya Allah, ini Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbu an dzikrina wattabahwa wa kana amru furuta. Ketika ayat ini turun, Rasulullah keluar dari rumahnya. Apa sih ayat ini tadi? Bersabarlah dirimu dengan orang-orang yang selalu berzikir kepada Tuhannya pagi dan petang. Kumpulo karo wong sing seneng zikir. Ojo sing seneng duit tok, jangan. Terus berzikirnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dilarang sama Allah, wala jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga dilarang untuk mengikuti wala tuti man aghfalna qalbu an dzikrina wattabahwa. Jangan taat sama orang-orang yang hatinya dilalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Arab taat, kalau mau taat atau sama orang-orang yang rajin zikir. Taatlah sama orang-orang soleh. Itu baru kita boleh taat.
Tapi wong-wong ahli maksiat, gak mau ibadah, gak mau sholat, lali, gak mau zikir, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikri. Jangan kau taat dengan orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari berzikir kepadaku. Wataba hawa, mereka selalu mengikuti hawa nafsunya. Dia selalu mengikuti hawa nafsu. Wong seneng hawa nafsunya diikuti, maksiat dan lain sebagainya. Enggak mau ibadah, kok diikuti, kok ditaati. Wa kana amru furta, urusannya melampaui batas. Jangan taat kepada mereka. Orang-orang yang tidak soleh, arep taat karo wong sing soleh, sing seneng berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki para kiai niki sedaya, wong-wong soleh taat karo wong-wong soleh. Wong-wong soleh enggak bakalan nyuruh kita semuanya untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakalan. Ana wong soleh perintah nyolong, tidak ada. Orang soleh mesti ayo salat bareng-bareng, ayo selawat bareng-bareng, ayo sedekah diakena, salate dijaga, selawate sing istiqomah. Itu ajakan orang-orang soleh. Tapi orang-orang ahli dunia, orang-orang ahli maksiat akan mengajak kepada neraka. Naudzubillah subhanahu. Rasulullah SAW, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika menerima ayat ini, ketika turun kepada Rasulullah keluar dari rumahnya. Rasulullah keluar dari rumahnya mencari ini. Mana yang Allah maksud? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum ini. Bersabarlah kamu dengan untuk bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Tuhannya pagi dan petang. Mana ini? Rasulullah cari muter-muter. Cari majlis ini, mana ya orang-orang ini yang aku disuruh duduk bersabar. Kemudian Rasulullah menemukan sekelompok sahabat. Sekelompok sahabat di situ disebutkan orangnya biasa-biasa. Pakaiannya enggak elit-elit, biasa menengah ke bawah. Bahkan compang-camping, sandalnya jelek-jelek, sandal jepit. Nah, sandalnya biasa-biasa. Bukan orang-orang yang wow, pakaiannya mewah-mewah dengan gayanya, dengan segala macam. Tidak. Tapi Rasul melihat para sahabat yang orang-orang yang sederhana duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah Rasulullah masuk ke dalam majlis tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian ini adalah orang-orang yang aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama, bersabar bersama kalian, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada di hari ini, yang akan Rasulullah cari adalah majlis-majlis seperti ini. Rasulullah akan bersama kita, para ikat akan bersama kita, tidak akan pernah rugi. Yang kita makan di sini lebih berkah. Semua yang ada di sini menjadi satu keberkahan. Karena di sini dipenuhi dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW berbangga disuruh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama majlis-majlis yang seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita istiqomah. Jangan kita lari dari zikir ini. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Ini firmannya Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Kita tidak boleh ragu. Siapa saja yang berpaling dari zikir Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit, tidak bakalan hidup bahagia di dunia ini sebelum akhirat. Tidak hanya itu, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Besok wong-wong sing wegah zikir malah zikir, selalu meninggalkan zikir, meninggalkan sholat, dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Itu tanda-tandanya orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semuanya nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala rahmat. Kita bisa melihat, kita diberi Allah rahmat, diselamatkan, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ini gambaran nanti kita akan berkumpul di padang mahsyar. Orang itu tidak akan tercampur. Sampai kumpul dengan siapa hari ini, maka di akhirat itu adalah gambaran nanti kita akan dikumpulkan. Enggak mungkin sampean kumpul sekarang dengan orang-orang ahli selawat, ahli zikir, para kiai, kok besok moro-moro ning akhirat kok dikumpulno karo bintang film. Tidak. Yang penting kita ikhlas duduk di sini. Siapa teman kita hari ini, maka di akhirat itu akan menjadi teman kita. Kita hari ini bersama siapa, maka di akhirat itulah akan menjadi teman kita. Almar'u ma'aman habba. Orang akan dikumpulkan
dengan orang-orang yang dia cintai. Kalian senang cinta dengan para kiai, dengan senang para ulama saya cintai, senang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah nanti semua yang kita akan berkumpul nanti di akhirat tidak akan meleset, tidak akan berubah. Karena apa? Nanti di akhirat itu ketemu, kenal, saling kenal. Kenapa? Memang biasa ketemu di dunia ini. Jadi moro-moro kok di akhirat ini kumpulan selawatan. Neng padang masar ketemu di kumpulan karo artis Hollywood, ya tidak mungkin. Tapi nek sing seneng artis Hollywood ya ngesuk kumpule karo kono. Arep kumpul karo sapa jajal. Nah, kita semoga dikumpulkan dengan para ulama, para anbiya dan khususnya dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di tempat yang berkah ini, di majlis yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita semuanya. Allah menjadikan kita kekasihnya, menjadikan kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kita di majlis yang mana majlis ini majlis yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersabar bersama kita semuanya. Mudah-mudahan kita akan selalu bersama di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.